siang Ibu Sandri. Selamat siang Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Oke, terima kasih ya Bu ya karena diberikan kesempatan untuk mengcoaching Ibu hari ini ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke kelas untuk observasi, kita ada dalam kegiatan observasi. Nah di sini saya mau tahu dulu kira-kira nih tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu capai dalam kegiatan observasi sebentar. Terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua, yakni peserta didik mampu mengerti apa itu energi potensial dan juga energi kinetik. Kemudian yang kedua, setelah melalui tayangan video, siswa mampu mengerjakan LKPD atau pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di dalam LKPD. Jadi siswa-siswa mampu mengerti dan mengerjakan LKPD yang ada. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira nih kompetensi mana yang mau dikembangkan atau area mana nih Bu yang mau kita kembangkan, yang mau dikembangkan? Kompetensi yang mau dikembangkan untuk observasi sebentar, saya ambil salah satu metode, yaitu saya menggunakan model pembelajaran problem bahasa Tiongkok. Biasa disingkat dengan PBL. Oke, jadi kompetensi yang mau dikembangkan itu atau area yang mau dikembangkan itu adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran PBL di kelas ya Bu ya. Nah kira-kira nih bagian mana yang ingin Ibu ingin untuk saya amati sebentar? Kalau menurut saya untuk Ibu amati, menurut saya semua juga bagus sih, tapi kalau supaya waktunya lebih efektif, sebaiknya Ibu amati itu pada saat masuk dalam kegiatan inti pembelajaran yang langsung. Oke. Jadi penerapan sintak-sintaknya saja atau langkah-langkah PBL saja yang saya amati ya Bu ya. Ya, inti-inti dari kegiatan pembelajaran, yaitu contohnya setelah masuk anak-anak diberikan video pembelajaran, diamati langsung mereka mengerjakan itu boleh masuk untuk amati. Oke, baik Bu. Nah kira-kira nih strategi apa yang Ibu sudah siapkan untuk mencapai dua tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan? Strategi diantaranya tentu sudah pasti saya menyiapkan materi, kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran yang nantinya akan mereka amati, kemudian menyiapkan LKPD, menyampaikan tujuan pembelajaran. Pokoknya saya akan tentunya saya menjalankan urutan-urutan dari langkah-langkah pembelajaran itu. Oke, baik. Saya mau tanya dulu nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang mau dikembangkan? Baik, untuk khususnya metode ini sendiri, metode PBL ini sebenarnya sudah saya jalankan sebelumnya, namun hasilnya itu belum menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu saya berniat untuk kali ini saya mencoba menggunakan sekali lagi. Tentunya urutan-urutan kegiatan pembelajaran itu perlu saya ikuti lagi. Dengan begitu saya bisa menerapkan langkah-langkah PBL dengan benar. Jadi menurut Ibu yang maksimal itu yang bagaimana? Maksimal itu adalah ketika saya bisa menjalankan urutan-urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sampai selesai dan saya mengerti itu langkah-langkah, tetapi siswa-siswa juga bisa mengerti itu. Maksimalnya di situ. Menurut Ibu yang maksimal itu kalau sintaknya itu atau langkah-langkahnya itu dijalankan semua ya sesuai dengan singkat PBL ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi sebentar? Yang saya harapkan tentunya langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu bisa dijalankan dengan benar, terutama tujuan pembelajaran itu dicapai dengan maksimal dan
strategi-strategi yang saya siapkan itu juga dijalankan dengan benar, dapat berjalan dengan baik. Saya mengerti, terlebih siswa juga paham dan mengerti apa yang mereka amati dan mereka kerjakan. Oke, jadi intinya adalah dalam kegiatan observasi sebentar ini tujuannya itu bisa tercapai dengan langkah-langkahnya itu bisa dijalankan dengan baik dan benar, dan pada intinya adalah anak-anak paham atau mengerti proses pembelajaran itu ya. Oke, baik, mungkin untuk kegiatan perangnya sampai di sini ya Bu ya. Nanti sebentar kita akan lanjut ke kelas. Oke, ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Dan juga dimusnahkan. Apa itu? Contoh yang tidak bisa diciptakan, tapi juga tidak bisa dimusnahkan. Tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Energi yang ada di alam semesta. Ini contoh-contoh perubahan energi ya. Itu yang di sana akan apa? Berbagi listrik tenaga angin. Kalian pernah lihat sebelumnya? Lihat di mana? Di Kupang ada? Ada. Di mana itu Erik? Erik? Di dekat mana? Kota Kupang ada. Ibu belum ada. Ya, itu contoh pembangkit listrik tenaga angin. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan pembangkit listrik tenaga angin? Karena dia Menggunakan angin. menghasilkan Ini ya, energi angin dirubah ke listrik. Yang di samping ini tenaga uap. Coba dengar. Contoh apa? Pabrik semen. Kalau kereta api yang pakai tenaga lain, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari itu? Coba lihat dan amati diri. dibuang kan? Nah, Dibuang dimanfaatkan minyak yang lain menjadi menjadi air. bisa ya energi listrik dari air. Ada juga. Yang kedua, Angin. apa yang kamu lihat? Itu namanya kincir angin. Ya, ya. Itu bagaimana dia punya cara bekerjanya? Diputar. Oh, berarti dia bekerja menggunakan Angin. Angin itu dirubah menjadi Listrik. Oke, yang berikut. Panas matahari. Pernah lihat ini? Pernah. Mana? Di rumah. Di jalan. Ya, Di jalan. di jalan. Betul? Tuh. Di mana lagi? Siapa punya rumah yang pakai ini? Nah, cobalah berdua berdiri dulu. Ibu mau mendengar penjelasan dari kalian. Bagaimana dia bisa berfungsi? Coba berdiri. Coba berdiri. Berdua berdiskusi dan menjelaskan kepada kita bagaimana dia seperti ini. Ceritanya bagaimana? Ya, boleh. Berdiri. Dia akan Iya, menghasilkan energi listrik. Maka dia akan bekerja. Lihat
Contoh, pada malam hari, pada siang hari dia menampung cahaya matahari. Pada malam hari dia akan mengubah energi cahaya itu, energi matahari itu menjadi energi cahaya. Jadi kayak siapa bilang, Clara ya. Clara bilang, ibu kita di sana pakai ini karena kita di sana belum ada listrik yang masuk. Maka memang betul. Ini sebagai pengganti listrik. Jadi pada siang hari dia 1, 2, 3. Oke, kelompok 3 yang menyebut kata 3 semua di sini. Coba yang menyebut kata 3 semua. Tidak, 3 di sini. 1 di sini itu. Oke. Ini di sana. Kamelia dan Shalom. Kami dari kelompok 2 menggantikan dari kelompok kami. Yang pertama perkenalan nama. Pertama saya bersama dengan penuh. Saya sebagai kelompok. Lanjutkan sehingga bersemula pada kompor dilakukan. oke. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Nomor 1, dari mana sumber yang biasa kalian gunakan? Lalu jawaban angin, bulan listrik, tenaga surya. Yang kedua, saya disebutkan sumber. Sabar. Itu kelompok 2 hanya 1 saja. Hanya dari angin saja. Iya. Berarti kalian sama. Berarti punya maksud itu sumbernya ya angin. Nah, contohnya apa? Kalian memanfaatkan angin untuk apa? Begitu. Nah, kemudian pembangkit listrik tenaga. Nah, untuk apa? Mandi kah? Tidur kah? Kan harus mendukung dia punya. Berarti masih kurang. Berarti kalian mungkin ada dari teman-teman kelompok yang ingin menanggapi. Bisa. Kamu ada lain? Biomasa toh? Iya Pak. Angin sebagai alat penggerak generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Air energi ini dapat diubah menjadi listrik melalui teknologi tenaga air Kelompok 3. 2. Coba kamu jelasin supaya teman-teman semua. Angin, energi kinetik yang dihasilkan. Angin dapat diubah menjadi energi mekanik dan digunakan untuk menghasilkan listrik. Tidak ada lagi. Oke, kalau gitu berikan tepuk tangan dulu untuk ketiganya. Selamat siang Ibu Sandri. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Oke, baik. Jadi 2 minggu lalu itu kita sudah ada di sesi praobservasi, kemudian kita juga sudah ada dalam sesi observasi kelas. Nah, hari ini
semua sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang ditentukan sudah berjalan semuanya. Kemudian metode-metode yang digunakan juga sudah berjalan sebagaimana yang saya susun. Oke. Nah, kira-kira nih, apa yang membuat ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena memang prosedur-prosedur yang ada yang disusun pada perangkat pembelajaran itu dan juga metode yang saya gunakan itu, saya sudah ketika saya melaksanakan pembelajaran itu dan selesai, saya melihat kembali ternyata prosedur yang ada itu sudah dijalankan dengan baik dan sudah mendapatkan hasil yang saya inginkan atau sudah meningkat dari yang sebelumnya, sehingga saya katakan sudah baik. Oke. Kalau begitu, boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja boleh. Oke. Baik, jadi dari hasil pengamatan saya pada saat kita observasi kelas itu, aspek yang mau dikembangkan itu adalah bagaimana penerapan problem-based learning dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas ya. Jadi sesuai dengan pengamatan saya dan saya sudah catat di bagian lemah observasi, terlihat bahwa ada sintak-sintak yang sudah dijalankan, mulai dari orientasi siswa pada masalah, menurut saya itu sudah sangat bagus. Kemudian bagaimana ibu mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing siswa dalam penyelidikan baik individu maupun kelompok, kemudian bagaimana mereka mengembangkan menyajikan hasil sampai pada menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian pemecahan masalah itu, menurut saya itu sudah sangat bagus ibu. Nah, bagaimana ibu mendengar hal ini? Tentu saja saya merasa bahagia dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Eni karena sudah bisa mengambil bagian dalam proses pembelajaran saya. Jadi penilaian dari Ibu Eni ini juga merupakan satu motivasi lebih untuk saya supaya lebih semangat lagi, dan tentunya saya bisa mengevaluasi diri saya bahwa sejauh mana saya punya proses pembelajaran itu berlangsung dan bisa dinilai dengan baik oleh Ibu Eni. Baik ibu. Namun demikian ibu, menurut saya bahwa dari penerapan kegiatan pembelajaran itu di bagian-bagian singkat yang sudah dijalankan itu, menurut saya bahwa ada yang masih bisa dikembangkan dan lebih dari itu. Contohnya di bagian bagian membimbing penyelidikan. Di situ saya menilai bahwa menurut saya mungkin lebih maksimalkan kepada bagian membimbing penyelidikan siswa, supaya siswa itu dibimbing berdasarkan mereka punya kebutuhan kelompok, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Menurut saya itu. Nah, bagaimana ibu mendengar hal ini? Ini merupakan satu masukan ya, satu masukan yang cukup baik, karena saya juga baru ingat bahwa waktu itu ketika terjadi proses pembelajaran, terutama pada kegiatan inti, proses diskusi itu memang agak sedikit kelonggaran di situ, di mana saya masih juga mendengar mendengar suara dari anak-anak yang ketika saya kurang memberikan perhatian atau pengawasan, masih ada yang sedikit duduk atau masih sedikit tidak konsentrasi, tetapi itu bisa diatasi, dan ini merupakan satu masukan yang cukup baik untuk saya supaya ke depan saya bisa lebih memperhatikan saat proses diskusi itu berlangsung, sehingga saya bisa tahu bahwa metode PBL yang saya gunakan itu bisa diterapkan kepada siswa, sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa mendapatkan satu hasil yang memuaskan atau baik. Oke, baik ibu. Kira-kira ini dari diskusi yang kita sudah lakukan saat ini, kira-kira rencana tindak lanjutnya
sudah punya bayangan belum terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang mau dikembangkan? Ya, seperti tadi yang masukan dari Ibu Eni itu, saya juga sudah merencanakan bahwa ke depan itu saya akan lebih fokus kepada, terutama pada metode PDL ini, saya lebih fokus pada proses permasalahannya, pembimbingannya, supaya lebih konsentrasi lagi kepada siswa, terutama kebutuhan siswa, sehingga bisa dipenuhi, terutama mengawasi proses pembimbingan itu, sehingga tidak ada jeda untuk mereka lebih bersantai atau bermain saat proses diskusi itu berlangsung. Baik Ibu. Nah kira-kira nih untuk rencana tindak lanjut ini kira-kira kapan Ibu mau laksanakan, kemudian di mana, dan kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk rencana tindak lanjut ke depan? Baik, jadi ke depannya itu, karena kemarin itu proses pembelajaran itu terjadi di kelas 10 PJKB, dan saya rasa itu cukup bagus. Namun saya juga punya rencana metode PBL ini saya akan menerapkan juga di semua kelas. Kebetulan ke depannya saya akan mengajar kelas 10 atau PH, sehingga metode itu akan saya gunakan lagi, tentunya dengan masukan-masukan Ibu Eni juga yang tadi itu, bahwa saya akan lebih memperhatikan atau lebih fokus kepada tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, dan masalah yang ingin dicapai, sehingga ya kompetensi yang ingin dikembangkan itu. Jadi kedepannya saya akan menerapkan metode itu juga kepada kelas lain. Ya kira-kira siapa yang Oke, karena baru-baru mungkin Ibu Eni ya, Ibu Eni menemani saya. Mungkin kedepannya saya juga membutuhkan lebih banyak teman ya. Mungkin ada satu tambahan ibu atau Pak Guru lagi. Kenapa demikian? Supaya bisa menjadi pembanding masukannya Ibu Eni, kemudian masukan misalnya Ibu Iva atau Ibu Josi. Dari situ saya bisa mendengar dua masukan. Dari situ saya bisa mengambil jalan terbaik untuk bisa menerapkan tentunya metode saya ini, dan saya bisa jalankan dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Santi. Saya rasa bahwa untuk sesi pasca observasi ini cukup sampai di sini. Saya juga terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengcoaching Ibu. Baik, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kedepannya juga, karena ini memang sangat bagus ya kepada saya, tentunya ke depan bukan hanya saya saja, tetapi kita semua guru yang ada di sini bisa menerapkan proses pembelajaran yang sedemikian seperti yang sudah Ibu Eni terapkan kepada kita ini, bisa berlangsung ke semua teman kita yang ada di sekolah. Karena saya menilai bahwa program ini sangat bagus untuk kita dalam meningkatkan kinerja kita di sekolah ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa dan selamat siang. Selamat siang, Ibu Eni.